gitu. Gitu Nah, sih. tapi Jadi kan makanya milih lagu ada ini. ada satu hal yang penting juga nih ya buat kalian berdua. Secara kan orang udah selama ini udah tahu banget kalau lagu ini yang pure dangdut banget gitu ya. Ya, dangdut klasik. Dengan istilahnya ya keklasikannya itu berasa lah ibaratnya. Ada nggak kayak semacam orang-orang yang sedikit nggak setuju gitu dengan lagu lama yang seperti dulu di versi seperti model sekarang kayak gini gitu. Sejauh ini Oke, sejauh ini pasti ada pro kontra bang, karena memang kan pasti ada bahan perbandingan. Karena memang ada awal dan akhir gitu kan. Mungkin di awalnya mungkin bedanya itu versi aslinya lebih asik nih, dengan lagu seperti ini, tapi diginiin kurang enak. Tapi kan ada juga beberapa orang yang memang lebih suka untuk di DJ-in atau memang di TikTok-in. Karena kan memang dulu dengan sekarang itu kan berbeda nih bang konsepnya ya. Apalagi tahun ke tahun itu pasti suasananya udah gitu juga pola pikir manusianya juga trennya juga berbeda gitu. Jadi memang harus ada perbandingan sih bang. Jadi untuk kita juga lebih apa ya, lebih untuk mempelajari bahwasanya oh ini lagu ini harus diginiin, kayaknya nggak semua lagu sedih itu dibuat musiknya juga ikut sedih gitu ya. Tapi coba untuk ditabrakin bahwasanya meluapkan, biasanya kan orang seneng tuh kan berbagai macam ya bang, kayak sedih nih orang sedih tuh lebih mau pengen denger lagunya sedih, dan pengen ada yang sedih tapi pura-pura bahagia. Nah gitu nih. Jadi pura-pura sedih tapi dia tetap goyang nih gitu kan. Pengalaman saya kayaknya nih. Oh gitu ya. Ya intinya gini bang, kalau banyak kepala yang mungkin teman-teman ya yang berpikir kayak berbeda pendapat itu wajar lah, berselisih pendapat itu wajar. Ya ada yang suka, ada yang tidak, itu wajar. Namanya juga kita mencoba berkarya, ya mencoba untuk sesuatu yang berbeda. Jika diterima ya alhamdulillah, kalau memang tidak ya sudah, kita tidak memaksa. Bagi yang menerima ya silahkan menikmati dengan baik gitu. Tapi kalau bagi yang tidak jangan menghujat gitu loh. Kita kan cuma berkarya, mencoba untuk mengeksplor diri gitu. Oke, dewasa banget kamu, Dede. Aku pengen pirangin rambut aku kayak abang ah. Oh, kita sama, boleh. kembar 3. Ini memanjangin juga. Bawaan dari lahir ini. Dari lahir. Abang bule ya, Bu Cherry. Kalau jangan-jangan Bu Cherry ya. Bule ngecat sendiri maksudnya. Ada Neng Nada juga tuh. Kita ngomong-ngomong rambut dari tadi, teman-teman banyak juga loh yang komentarin rambut kalian. Ini apa-apaan sih? Banyak juga nih teman-teman yang bilang katanya, kok ngapain sih kalian rambut dikeritingin kayak gitu kan, malah aneh gitu. Termasuk rambut. Mungkin teman-teman sudah terbiasa Kido ngelihat rambutnya lurus terus rapi seperti itu, terus atau di mohawk gitu, biasanya seperti itu. Nah sekarang di curly gini gitu, jadi kayak merasa ada yang bilang wah pas banget mukanya gitu. Kalau Mama Isda nih, pendapat Mama Isda gitu, bagus kak, pas sama mukanya, sama kok katanya. Nah tapi mungkin teman-teman yang lain pendapatnya beda lagi. Beda lagi, ada yang lagi apa segala macam ya. Kita sesuai apa itu tidak mengganggu orang lain lah. Tidak menyakiti orang lain gitu. Estetika wajah. Tidak mengganggu estetika wajah ya. Estetika wajah enggak tuh. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke tidak semua lagi-lagi nih. Tantangan yang kalian rasa tersulit apa nih ya? Dan ketika kalian menerima tawaran harus bawain lagu ini, yang pertama kali terlintas di pikiran kalian gimana tuh? Nah, ketika ada tawaran lagu ini, terlintas tuh pikiran, waduh, ini lagu memang legend dan memang sempat naik juga. Nah, harus ada yang sesuatu yang beda nih dari Iki dan Ido nih, cara pembawaannya nih. Gimana ya? Gitu. Nah, di situ yang tantangan terberat juga, jadi beban juga untuk kita. Tapi alhamdulillah setelah kita jalani, memang benar-benar kita dengerin lagunya, oh ternyata asik juga ya. Nah, tapi enaknya manajer pun juga nggak memaksa kita untuk membawakan lagu ini harus seperti ini, enggak. Tapi dengan fashionnya Iki dan Ido, dengan stylenya Iki dan Ido itu membawa lagu ini enakin aja, katanya gitu. Nah, di situ tuh kita nyaman tuh di situ. Nah, jadi makanya kita membawakan lagu ini, tidak semua laki-laki ini
dengan style dan gayanya kita gitu. Ya, awalnya juga kaget sih dong ketika dengar kayak gini ya, gitu. Musiknya. Tapi mungkin dalam strategi pemasaran untuk saat ini ya seperti itu gitu. Jadi pengalaman Ikido untuk arah ke sana itu belum ada, tapi mungkin yang sudah teman-teman yang berpengalaman, teman-teman label, teman-teman yang produksi lagu ini mungkin sudah pemikirannya sudah jauh gitu kan. Tidak sekarang misalnya tidak sekarang naiknya, tapi ntar nggak tahu ke depannya seperti apa, karena lagu itu gaib ya. Ketika nanti sudah magic ya. Iya, magic dia. Jadi ketika nanti sudah beberapa tahun lalu baru naik sekarang gitu. Nanti ketika kita buat sekarang naiknya entah beberapa tahun yang lalu ya, gitulah. Untuk lagunya itu susah. Nah, tapi kalau untuk sekarang ini nih, untuk sampai saat ini, respon dari para fansnya Rizky Ridho, apa sih sebutan fansnya? Aku salah nih ngomong. K2RL. Sebutan fans K2RL. K2RL. Kidolik 2R Lover. Ya. Oke. Nah, buat dari teman-teman sendiri gimana nih sekarang responnya? Rizky kan kita maaf nih, kalau aku sih dulu suka banget sama lagu yang kembali apa tuh? Kembalilah padaku. Kembalilah. Gitu ya. Itu lagu yang hampir bosan juga diputar terus gitu ya, karena dangdutnya itu dangdut yang bisa keterima sama anak-anak zaman sekarang gitu, dan sendunya dapet, popnya juga agak-agak semi pop juga. Iya, gitu ya. pop dude, iya benar. Sekarang harus bawain lagu kayak gini gitu kan. Gimana? Ya, alhamdulillah responnya cukup baik juga untuk teman-teman K2RL sejati ya, yang tahu Iki dan Ido itu seperti apa. Mereka selalu support, alhamdulillah, karya-karya Iki Ido itu selalu mereka support ya, dalam bentuk apapun itu. Karya yang terbaik menurut kita itu ya kita keluarin, alhamdulillah mereka support dan suka dan senang juga. Dan buktinya alhamdulillah di YouTube juga mereka nonton selalu. Udah gitu juga ada juga yang laporan bahwasanya Kak, aku udah download nih di Spotify, aku dengerin di Spotify juga. Udah buat versi TikToknya. Aku udah buat versi TikToknya. Jadi ada yang mengontrol tentang fans kita. Jadi mereka tuh report mereka tuh sukanya apa, pendapat mereka tuh apa. Jadi kita juga harus mendengarkan pendapat mereka seperti apa gitu mengenai lagu ini. Ini mungkin untuk pembelajaran bagi kita juga. Oke. Dan untuk nextnya kalian akan tetap bertahan untuk ya mungkin untuk next single gitu, akan dengan konsep musik yang kayak sekarang nih, yang lebih ke kayak kekinian ya, ada unsur musik TikTok kayak gitu, atau akan kembali lagi ke Rizky Ridho yang sebelum-sebelumnya ya, bawain dangdut yang pure tapi enak digoyang, ataupun yang agak-agak pop dangdut kayak gitu, atau gimana? Sebenarnya semuanya nanti kita sikat Bang ya. Awalnya memang basic kita pop ya, basic pop. Cuman kita harus memang mengikuti ya tren sekarang tuh apa sih gitu, pengen ngikutin gitu. Jadi jangan sampai nanti ketinggalan gitu. Jadi ini sebenarnya juga ketinggalan, tapi alhamdulillahnya label punya ngasih sesuatu buat kita, sesuatu hal yang baru. Tapi memang udah dipersiapkan juga gitu. Jadi ini pelajaran yang baru juga buat Ikido. Tapi nanti nextnya, alhamdulillah dalam waktu dekat juga kita sudah keluarin single baru juga, judulnya Aku Rindu. Dan itu nanti di album kompilasi bisa didapatkan di KFC gitu. Asik, oke. Nah, kalau sampai saat ini buat kalian sendiri udah punya album atau mini album? Kalau untuk album sendiri sih belum sih, Bang. Tapi lagi proses untuk menuju ke album, insyaallah. Mudah-mudahan. Ya, siap. Nah, buat kalian, tanggapan kalian tentang musik dangdut yang sekarang ini nih ya, yang sulit ditebak juga sih. Koplo rame gitu. Terus juga ada lagi sekarang yang unsur koplo yang campur dengan reggae. Terus juga muncul lagi dengan kayak warna-warna ya musik TikTok itu tadi. Menurut kalian sebenarnya kayak apa sih musik dangdut saat ini gitu? Nah, kalau menurut kita musik dangdut itu sekarang tuh alhamdulillah udah berkembang dan melebar juga. Yang contohnya Abang bilang tadi, udah bisa pop dut, bisa